Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur karena kasih dan anugerahnya sehingga kita semuanya boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan sungguh oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh kembali berada bersama-sama pagi hari ini. Saya hendak menyapa beberapa sahabat doa yang sudah bergabung. Ada Dr. Ani Kurnia, lalu ada Ibu Hilda Winata, puji Tuhan, Shalom. Dr. Ani Kurnia maupun juga Bu Hilda. Demikian juga ada Ibu Juliana Tan, lalu juga ada Pak John Lee, puji Tuhan. Ya, ada Bro David Rindu juga, Ibu Nuke juga sudah bergabung bersama-sama. Demikian juga Ibu Fung Fung, puji Tuhan. Wow, ini Belanda tumben hadir. Biasanya yang di Belanda hadirnya IGTV karena memang perbedaan waktunya lumayan signifikan, saudara ya. Jadi di sana juga sudah tengah malam begitu ya. Ibu Siska, Shalom Bu. Lalu juga ada Betiko_Sanjaya, puji Tuhan, beberapa hari sudah bergabung terus-menerus. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Demikian juga sebentar istri saya karena di ini ada panggilan emergency anak saya, jadi saya mesti scroll ininya. Nah, oke, baik. Ada Ibu Lili Melia Gawati, puji Tuhan, Melia Gawati, Shalom Bu. Pak Jimmy juga bergabung. Demikian juga Fan 9572, puji Tuhan, Shalom, Shalom. Bapak atau Ibu ini ya, iya, Tuhan memberkati seluruh keluarganya ya. Ini akun Fan 9572. Kiranya Tuhan memberkati melalui ibadah doa pagi ini bersama-sama. Kita hendak menaikkan syukur kita dan juga bersekutu bersama dengan Tuhan. Baik, lalu kemudian ada siapa lagi? Oh iya, Ibu Siska ya. Puji Tuhan ya, kincir angin, di negeri kincir angin dia. Lalu ada Ibu Febe Halim juga sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Bu Febe. Iya, baik Bu Julianatan, Shalom. Bu Feni juga sudah bergabung. Baik, Bapak Ibu, kita akan siapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan. Meskipun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa akun Instagram saya itu sekarang namanya saya ganti, saudara. Sudah bukan lagi akun saya pribadi, tetapi saya dedikasikan untuk doa pagi ini ya. Jadi nama akunnya jadi ini sahabat titik doa pagi, begitu ya. Itu akun Instagram saya. Nah, ini Pak Sam juga sudah bergabung, Pak Beni, Bu Yuliani Hana juga sudah bergabung, puji Tuhan, Shalom, Shalom. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Dan kami juga sudah mulai ini membuat akun di YouTube karena mempertimbangkan beberapa masukan supaya bisa di-post di YouTube juga dan juga bisa live di YouTube juga. Karena pertimbangan ini loh, paketan data itu, saudara, ada paket data yang lebih banyak gratis YouTube-nya katanya begitu daripada gratis Instagram, sehingga ya sudah saya memperhatikan itu, saudara. Dan kami sedang mempersiapkan equipment-nya. Saudara doakan supaya semuanya lancar juga, sehingga equipment-nya bisa ini segera ditambahkan. Saya sudah pesan beberapa barang begitu ya untuk memaksimalkan pelayanan ini. Dan saudara doakan saja supaya doa pagi kita ini juga bisa menjadi bagian berkat Tuhan bagi yang lain-lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari tundukkan kepala, kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami semuanya boleh ada hari ini ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, sebab siapakah kami sehingga kami bisa mengendalikan detak jantung kami. Engkau saja yang masih membuatnya berdetak dan mengizinkan kami untuk bangun hari ini. Kami percaya jika Tuhan izinkan kami ada hari ini, bukan hanya sekedar kami menjalani hidup, tapi supaya hidup kami ini memuliakan Allah. Biarlah kami ini peka dengan teguran Tuhan. Biarlah kami peka dengan tuntunan Tuhan. Biarlah kami peka dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Jangan sampai di hari ini kami lebih sibuk menghidupi cita-cita dan keinginan kami dibandingkan dengan cita-cita dan keinginan Tuhan di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa supaya hidup kami ini seturut dengan maksud dan rencana Tuhan. Biarlah kami ini menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan menjalani apa yang Tuhan mau untuk kami jalani di hidup kami. Terima kasih, pimpinlah kami, tuntunlah kami, agar di hari ini setidaknya ya Tuhan, kami bisa menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan perbuatan kami. Biarlah senantiasa memuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kurasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak keagungan. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bersama-sama pujikan Yesus. Yesus ku sembah Kau, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
yang rindu menyembah Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Mari bawa syukurmu di hadapannya. Mari bawa syukurmu kepadanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupanku. Kami bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu nyata bagi hidupku. Iman yang Kau beri Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatanku, Kaulah gunung batuku, kota bentengku yang teguh, tempat perlindunganku sampai seumur hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan membangkitkan hidup kami, memberkati kami, memulihkan kami, menopang hidup kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang setia. Hanya Engkau Tuhan, pemerhati hidupku. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Hakim yang agung, Raja yang bijaksana, penasehat ajaib, Tuhan yang kekal memegang hidup kami. Takkan pernah ku takut, takkan pernah ku khawatir, sebab Kau bersertaku. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, kami aman bersama-Mu Yesus. Ku kan tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih sungguh lagi sujud, sujud di altarnya.
anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami datang di altar-Mu Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hanya kepada Tuhan kami menyerahkan setiap permasalahan di hidup kami, sebab hanyalah Engkau pribadi yang mendengar doa kami Tuhan. Ketika kami dalam keadaan terbeban berat, kami hanya mau datang kepada Tuhan, sebab Engkaulah tempat bersandar kami, Engkaulah tempat pengharapan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita pujikan dari awal, hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang, amin Tuhan, di atas segala, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, amin Tuhan. Persoalan hidupku, dan aku percaya, kami percaya saat kami bersama dengan-Mu Tuhan, maka tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih oleh karena kami diizinkan Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena oleh
karya Roh Kudus sehingga kami bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Terima kasih untuk semua karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami ini berjalan berdasarkan rancangan Tuhan. Bahwa hidup yang sedang kami hidupi adalah kehidupan yang dirancangkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Engkau pegang kendali atas segala sesuatu. Kami bersyukur Engkau tidak pernah sedetik pun, sedikit pun kehilangan kontrol atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami ini sedang hidup di dalam rencana-Mu. Tuntunlah kami terus ya Tuhan untuk sampai pada maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Dan ke dalam hidup kami yang singkat ini kami benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk istri, anak-anak, atau bahkan suami dari sahabat-sahabat doa. Kami bersyukur untuk setiap pribadi-pribadi yang ada dalam hidup kami. Bersyukur untuk orang tua kami. Bersyukur untuk saudara-saudara kami. Bersyukur untuk mertua kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa setiap pribadi-pribadi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami ini adalah demi untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada kami melalui mereka. Demikian juga Tuhan memproses kami juga dengan keberadaan orang-orang yang mungkin secara daging kami pikir menjengkelkan, menyakitkan. Tapi sungguh kami diproses Tuhan. Kami belajar untuk menerima mereka apa adanya. Kami belajar melihat bahwa seperti halnya mereka tidak sempurna, demikian juga kami juga tidak sempurna. Kami belajar melihat tentang pengampunan Tuhan. Justru ketika kami belajar mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami Tuhan. Maka apalah kami ini jika kami sulit atau tidak mau mengampuni orang lain, padahal dosa kami jauh lebih besar kepada Tuhan dibandingkan mereka kepada kami. Tapi melalui orang-orang ini kami belajar betapa hebatnya kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk setiap situasi yang Tuhan perhadapkan pada kami. Bahkan di tengah situasi COVID-19 ini pun kami akan tetap bersyukur. Sebab di dalamnya kami belajar banyak hal. Di dalamnya kami menyadari banyak hal. Bahwa sungguh betapa dekatnya pun kami dengan orang-orang. Pada akhirnya akan ada waktu di mana entah kami yang terpaksa menjauh dari mereka, atau sebaliknya mereka yang menjauh dari kami. Dan di tengah situasi seperti itu, hanya Engkau yang tetap dekat dengan kami Tuhan. Hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar ya Tuhan, untuk kami juga memperhatikan kehidupan kerohanian kami. Kami disadarkan bahwa ternyata selama ini kami sangat tergantung dengan gereja. Sehingga ketika gereja tidak lagi bisa dibuka, maka lemahlah kerohanian kami. Kami tidak mampu menyembah-Mu secara mandiri. Kami juga tidak mampu merenungkan firman secara mandiri. Tapi kami belajar banyak hal Tuhan, justru di tengah situasi yang sulit yang sedang kami hadapi. Itu sebabnya kami bersyukur. Di tengah setiap peristiwa-peristiwa apapun, kami percaya tidak mungkin Tuhan mengizinkan satu peristiwa kecil pun terjadi dalam hidup kami jika tujuannya bukan untuk mendatangkan kebaikan dan menunjukkan kasih Tuhan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami akan tetap optimis dalam hidup kami. Bukan saja karena Allah bersama dengan kami, tapi lebih juga oleh karena kami percaya Engkau menata kehidupan kami Tuhan. Segalanya telah Tuhan buat indah pada waktunya. Kami hanya tinggal menjalaninya.
sehingga kami akan sampai pada titik itu, entah di dunia ini, entah di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati ibadah pagi ini ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah ibadah pagi ini sebagai bagian dari berkat Tuhan untuk setiap kami semuanya, menumbuhkan kami di dalam kerohanian kami, membuat kami lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, membuat kami ditambah pengertian kami akan firman-Mu, dan melalui itu kami juga boleh hidup berdasarkan pengertian kami akan firman Tuhan, agar jangan pembelajaran teologi atau apapun yang kami dapatkan di doa pagi ini hanya memuaskan logika kami, tapi lebih daripada itu boleh mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Bagaimana kami mengambil keputusan, bagaimana kami bersikap, bagaimana kami merespon situasi-situasi yang ada dalam hidup kami. Biarlah semuanya berdasarkan pengetahuan kami akan firman Tuhan. Hamba mau berdoa ya Tuhan, rencana-rencana ke depan hamba terbatas Tuhan. Hamba memulainya dengan kesederhanaan, hanya dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat doa untuk menyembah Tuhan. Tapi ke depan kami menyerahkannya semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Apakah hamba-Mu yang akan melanjutkannya terus, ataukah anak-anak hamba-Mu nanti juga akan dipanggil Tuhan untuk melayani terus-menerus? Hamba menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab bagian kami dalam menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya, merencanakan apa yang terbaik untuk hari esok demi kemuliaan nama-Mu. Dan selebihnya kami sandarkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang lebih tahu apa yang paling baik, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga memberkati untuk rencana doa pagi ini juga akan diupload dan juga dibuat live di beberapa channel YouTube maupun juga di Facebook dan yang lain-lainnya. Tuhan memberkati semua equipment yang Tuhan sediakan, biarlah boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, supaya boleh semakin memberkati banyak orang, dan banyak orang juga semakin rindu untuk bersaat teduh setiap pagi bersama dengan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati seluruh sahabat-sahabat doa di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kali mereka bangun pagi, kerinduan mereka adalah jumpa dengan Tuhannya. Kami percaya bahwa setiap mereka bangun pagi, kerinduan mereka adalah bersekutu dengan Allahnya. Kami percaya bahwa setiap mereka bangun pagi dan turut bersama-sama menyembah, kerinduan mereka adalah menikmati hadirat-Mu. Itu sebabnya hamba berdoa supaya di dalam semuanya itu Tuhan melengkapkan kepada mereka semuanya. Hadirat Tuhan melingkupi mereka. Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mereka boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Setiap pagi mereka mengawali hari-harinya di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan, dan kiranya sampai dengan mereka mengakhiri hari ini pun juga Tuhan tidak meninggalkan mereka selama-lamanya seumur hidup mereka. Tuhan memberkati juga generasi-generasi mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Gereja mereka juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Pendeta-pendeta mereka, hamba-hamba Tuhan mereka juga kiranya diberkati, menjadi guru, menjadi ayah rohani bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kiranya juga hidup pernikahan kami semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari ambil waktu untuk kau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar-Mu. Maka bawalah doamu hanya kepada Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama dengan seluruh sahabat-sahabat doa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Diberkatilah kiranya kami dengan firman-Mu. Perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar-benar dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga mengkomunikasikan apa maksud Tuhan dan apa kehendak Tuhan kepada kami melalui pembelajaran kami, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk kami dididik oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, shalom, shalom. Puji Tuhan, shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga menyampaikan syukur saya kepada Tuhan oleh karena Tuhan mengizinkan pelayanan ini boleh semakin lebih maju lagi, bukan untuk apa-apa, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kemarin saya membuat channel YouTube, saudara, dan mulai mengupload beberapa video-video lama, begitu ya, yang dari awal-awal gitu saya download, saya upload di YouTube yang masih gelap-gelap begitu ya, karena equipmentnya juga masih terbatas. Dan sekarang puji Tuhan sudah ada lampu, ada ring. Nah, kalau di depan saya ini, kalau saya kelihatan bercahaya ini bukan karena sinar kemuliaan Allah, tapi sinar lampu. Nah, ini ada lampu di sini, ya toh. Sehingga paling tidak ya membuat saya sedikit lebih bersinar. Kalau dulu itu masih gelap gitu ya, saya aduh semacam zaman jahiliyah gitu ya videonya. Sekarang sudah much better. Dulu saya ini memulai ini tuh ternyata tanggal 27 Agustus tahun 2020 saya dan istri memulai pelayanan doa pagi ini, dan kami melihat sahabat-sahabat doa lama yang sudah bergabung ya, ada Pak Tigor ya, teman-teman lainnya itu bergabung. Puji Tuhan begitu ya. Rasanya kayak aduh terharu ya, bagaimana Tuhan membawa kita semuanya untuk setia setiap pagi gitu. Dan kemarin saya sudah upload beberapa, channelnya itu Sahabat Doa, nama channel YouTube-nya ya, tapi nanti saya akan edit lagi supaya tampilannya bisa lebih baik. Sekali lagi ya, kalau kita berusaha untuk memberi yang terbaik itu bukan demi popularitas pribadi, sungguh saudara, dijauhkannya lah hal itu daripada kami untuk melayani Tuhan ya. Untuk mencari popularitas pribadi itu jauh-jauh, kiranya itu dibuang jauh-jauh. Kami belajar supaya kami juga bisa berkata seperti Yohanes Pembaptis berkata itu, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar gitu ya. Aduh, indahnya kalimat itu ya. Makanya seorang hamba Tuhan senior yang hamba Tuhan yang tokoh yang sangat ini ya, karismatik sekali ya toh, Pak Stephen Tong begitu ya, walaupun ada banyak kontradiksi tentang dia, maksud saya ada banyak hal ini ya, ada yang wah dia kok begini, tapi paling tidak kita menghormati ya sebagai sesepuh ini ya gereja di Indonesia ya, tokoh gereja di Indonesia. Dia itu pernah berkata begini, jika di dalam pelayananmu
namamu lebih dikenal daripada nama Tuhan, maka pelayananmu gagal. Waduh, itu luar biasa. Jadi kalau kami ingin untuk diupload di YouTube, dan kalau Tuhan izinkan bisa live juga di YouTube, saya tidak terlalu peduli sih berapa banyak orang ya, maksudnya ini ya, maksud saya bukan tidak peduli, maksud saya tidak fokus pada hal itu ya. Tujuannya adalah supaya ya ini bisa lebih banyak diakses orang, karena ya itu tadi pertimbangannya adalah karena banyak masukan, Pak ini loh banyak free YouTube daripada free Instagram, katanya begitu ya. Kalau paketan-paketan internet ya sudah, namanya free, orang kan seneng ya. Kadang-kadang juga kalau kita tidak pakai wifi juga agak berat juga kan ya, kalau ikut live terus begitu ya. Tapi ya sudah, saya memperhatikan itu. Dan kami juga sudah pesan beberapa equipment, webcam dan yang lain-lainnya gitu ya, tambahan lighting dan yang lain-lainnya untuk keperluan doa pagi ini bisa di live kan juga di YouTube. Dan nanti kalau Tuhan izinkan pakai UBS itu bisa live sekaligus di Facebook ya, di Facebook ya. Ya tujuannya itulah ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Makanya ini tugas saudara sekarang. Kita ini kan partneran tuh saudara ya. Kita ini kan partneran. Tugas saudara sekarang juga untuk mengajak orang-orang juga untuk bergabung bersama ya. Santai saja. Kalau saya ngomong begini, sungguh tidak ada keinginan in return untuk kami ya. Toh juga saya tidak pernah edarkan kantong persembahan. Jadi saya santai saja ngomong, yuk ajak ya yang lain-lain, untuk ajak teman-teman. Kalau saudara tidak bisa nginjili, tidak bisa beritakan firman kepada mereka, ya setidaknya ajak saja. Ini loh, setiap pagi loh ada doa pagi sama-sama, yuk sama-sama join. Nah begitu ya, sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh. Sekali lagi saya merdeka saudara menyampaikan begini karena memang ya bukan untuk keuntungan pribadi ya, tidak ya. Bukan untuk keuntungan pribadi. Saya juga menjaga diri supaya jangan sampai menjadi ini ya, hamba manusia. Jangan sampai menjadi seorang hamba yang hanya sibuk untuk mencari keperluan perutnya saja gitu. Seperti yang dikatakan Paulus begitu ya. Jangan sampai kami begitu juga. Makanya doakan juga supaya hati kami terarah kepada motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara bisa ngajak teman-teman, saudara-saudara, yaitu keluarga untuk join, itu menyenangkan, tentu saja menyenangkan Tuhan juga, karena semakin banyak jiwa yang bersekutu dalam Tuhan. Oke. Cukup untuk introduksi berkaitan dengan rencana ke depan di doa pagi ini, di ibadah kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Saudara, saya rindu untuk mengajak saudara membuka satu bagian firman di Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Oke, kita akan belajar ini. Bu Mary join kah? Tadi saya tidak baca. Join ya sayangnya. Iya. Pak Sam juga sudah join. Tadi saya juga sepintas melihat beliau ini menampilkan lirik pujiannya. Thank you ya Pak Sam, pelayanannya, karena istri saya tadi sedang di kamar. Puji Tuhan. Iya ini Bu Mary. Baik, Bu Juliana Tan juga. Thank you so much untuk ibu-ibu berdua ini yang setia sekali ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, tanpa bermaksud untuk mencabut satu atau dua kalimat dari ayat ini dan melepaskan dari konteksnya. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membahas seluruh ayat ini di satu ayat ini saja, walaupun kayaknya cuma satu ayat aja loh ya. Tetapi sebetulnya kalau satu ayat ini dikupas itu ya memang butuh waktu yang luar biasa. Bahkan satu kali sesi khotbah itu juga bisa sangat ngepres sekali untuk membahas satu ayat ini saja. Kalau kita breakdown, kita eksposisi begitu ya. Tetapi paling tidak kita mau belajar di bagian awal dari ayat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara tahu kalimat ini terkenal sekali loh. Bahkan bukan hanya dalam kalangan gereja. Satu kali saya hendak pelayanan ke entah Jogja, entah ke Magelang, saya lupa ya. Lalu waktu itu saya berangkatnya naik kereta api, karena lebih on time kan berangkatnya daripada pesawat gitu ya.
Kalau pulang sih nggak masalah ya naik pesawat. Kalau berangkat saya mesti naik kereta, soalnya kasihan kalau driver gereja nunggu itu nanti delay, kasihan mereka. Saya naik ini kereta ke Jogja, turun Jogja lalu dijemput untuk ke mana Magelang, dan pelayanan di Magelang dan di Jogja. Nah, saudara, waktu saya satu bangku dengan seorang ibu, ibu ini beragama yang lain, beragama seberang, ya saudara, itu ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia pernah bikin usaha ini, lalu tidak jalan, usaha ini tidak jalan, lalu dia sekarang bikin usaha kuliner dan sekarang jalan. Lalu dia itu mengutip ayat ini, walaupun saya rasanya beliau tidak tahu kalau itu adalah firman Tuhan. Dia bilang begini, ya pokoknya kan kita percaya ya Pak, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya kaget. Loh. Saya sampai mau ngomong, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam saya. Lalu kemudian saya ngobrol dan saya beritahu itu ayat firman Tuhan Bu, saya bilang begini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tahu ya, walaupun tidak banyak orang yang tahu apa maksudnya. Nah, saya mengajak saudara juga untuk melihat dalam terjemahan-terjemahan bahasa yang lain ya, bahasa Inggris misalnya, untuk memperjelas, untuk menambahkan kepada kita apa maksud dari sebuah ayat, karena terjemahan-terjemahan itu akan memperkaya kita, saudara. Coba kalau saudara perhatikan di NIV misalnya, New English Version, gitu, New International Version ya. Iya, NIV itu New International. Itu terjemahannya begini, He has made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful. Demikian juga kalau di KJV ya, King James Version itu juga He have made everything dan seterusnya. Demikian juga di TEV dan banyak lagi yang lain, itu ada satu kata yang nampaknya tidak terlalu jelas di dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu apa? He has made. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia telah membuat, dia sudah melakukan. Apa yaitu segala sesuatu itu dibuatnya indah pada waktunya. Jadi rupanya kalau dalam terjemahan-terjemahan lain, kita bisa lebih mengerti bahwa Allah itu telah membuat. Allah bukan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi sebetulnya Allah telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maksud saya begini, ketika satu peristiwa kecil terjadi di titik ini, maka sebetulnya di sana, di masa depan, Allah telah menata segala sesuatu, sehingga apa yang terjadi di titik ini, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah, in its time, pada waktunya. Yaitu pada waktu apa? Ketika secara kronologis kita berjalan dan sampai kepada titik di mana kita melihat keindahan di balik sesuatu yang terjadi di masa yang lalu. Nah, saya akan membuat atau mencoba untuk menerangkan ini dengan lebih mudah ya. Karena toh hidup ini sudah sulit, ngapain dipersulit? Enggak. Misalnya ya, contoh ya. Bayangkan saja, imajinasikan ya, ada 3 tonggak waktu. Masa lalu, masa kini, masa depan, kan begitu ya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Tahukah saudara, waktu sesuatu terjadi di masa lalu kita, sebetulnya di titik yang sama, Allah itu mengerjakan juga segala sesuatu di masa depan kita. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu kita ini, even itu hal buruk atau apapun juga, pada waktu yang ditetapkan Allah, di mana kita terus menjalani hidup ini, akan membawa kita sampai pada titik di mana kita melihat keindahan dari segala sesuatu yang diizinkan Tuhan. Saudara, ini harusnya membuat kita menjadi orang yang paling bahagia. Dan menurut saya, dalam keterbatasan saya belajar firman Tuhan, satu-satunya kebahagiaan Kristen itu adalah karena tahu Allahnya memelihara dia dalam segala sesuatu, melalui semua hal, melalui semua orang. Dengan segala cara, Allah itu menyatakan pemeliharaannya bagi kita. Saya sampai merinding loh saudara ngomong begini. Beneran loh. Kelihatan enggak sih? Bulu saya. Itu kebahagiaan Kristen itu ada di situ saudara.
Nah kalau kita nggak sampai pada titik itu, kita akan dihantui kekhawatiran, kita akan dihantui ketakutan, kita akan dihantui dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini, sehingga membuat kita itu nggak bisa happy. Our happiness itu, kebahagiaan kita itu adalah kita tahu bahwa Allah itu in control in everything. Bahwa Allah itu kontrol hidup kita. Itulah kebahagiaan kita, saudara. Bahwa Tuhan itu set everything, tata semuanya untuk membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Oh Tuhan, oh Tuhan. Contoh yang simpel ya, contoh yang simpel. Ini kalau ada anak-anak muda dengar baik ya, mungkin ada ponakan saya Jessica dan yang lain-lain mungkin join ya. Misalnya ya, kalau kalian ini patah hati, pas patah hati rasanya nangis terus gitu. Nyembah Tuhan gak tahu nangis gitu. Tinggal pacar nangis-nangis gitu. Bisanya nangis-nangis itu. Dek lo ganteng Tuhan, wangi, tinggi, putih, rambutnya klemis gitu. Lalu apalagi kaya itu misalnya itu. Pokoknya perfect loh Tuhan. Pinter main basket lah misalnya itu. Pokoknya tipe cowok yang ideal banget, yang wah kalau garuk-garuk rambut bisepnya kelihatan. Kalau pas ganti baju olahraga, wah perutnya kotak-kotak. Saya juga kotak-kotak, satu kotak. Kayak kerdus. Anyway, putus cinta nangis-nangis. Tapi tahukah saudara ya, hidup itu tidak berakhir hanya karena putus cinta. Saya bukan kurang empati terhadap anak-anak muda yang putus cinta. Saya juga pernah patah hati, pernah putus cinta, pernah. Walaupun tidak pernah lama ya, 3 hari wis nyambung lagi sama enggak. Iya loh, saya pernah pacaran 8 tahun. Blenger, blendek ya, pacaran 8 tahun loh. Ayo saudara, mau nikah ya toh, mau nikah, enggak jadi loh. 2 kali bisa, enggak tahu itu. Bodohnya saya atau gimana nggak ngerti. Pokoknya saya pernah mengalami itu. Masa-masa di mana aduh kayaknya wis pergi ke semua mall di Surabaya itu inget sudah. Kenapa? Ya pacar 8 tahun ya. Wah, wis semua tukang tongji pernah kami datangi untuk kami beli tongji. Waduh inget, rasanya kayak wes tidak bisa lagi. Loh tapi hidup itu berjalan. Dan seringkali apa yang kita sesali di waktu lalu justru menjadi apa yang kita syukuri di hari ini kan. Seringkali itu begitu. Saya pernah ketemu sama Ibu Evelyn. Ibu Evelyn itu ini loh yang punya perusahaan elang perkasa ya. Saya tidak masalah juga menyaksikan ini karena beliau juga sudah sampaikan ke saya. Beliau itu dulu pernah pacaran ya sama seorang cowok gitu, lalu putus. Waduh, nangis-nangis bombay, aduh, sedih-sedih ya, iyalah sedih-sedih. Tapi kemudian akhirnya itu, beliau itu jumpa dengan seorang pria dari Korea yang kemudian bersama-sama dengan pria ini, beliau akhirnya membangun sebuah usaha dan sekarang anaknya diberkati Tuhan, kehidupannya diberkati Tuhan. Lalu kemudian dia menengok kembali ke belakang. Terus beliau bilang gini, lah iya Pak, coba nih aku disembek DE. Loh, ya apa ya? Jadi apa gitu. Ya begitulah manusia ya. Ditangisi, saiki disyukuri. Karena apa? Memang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah telah melakukannya. Tidak ada yang kebetulan. Loh kok ketepaan ya? Putus sama ini oleh ini. Loh saya sekarang itu bersyukur, saudara saya dapat istri saya ini. Wah bersyukur luar biasa. Masakannya enak, gitu. Menemani dalam pelayanan, tak pernah minta-minta macam-macam, tak pernah. Paling ya cuman suruh ngajak jalan-jalan ke Sogo gitu, lihat-lihat tok sambil dicateti ini ya, ini. Begitu. Oh puji Tuhan itu, ngerti panggilan pelayanannya suami itu yang paling penting, sehingga tidak pernah membebankan kepada saya tentang kebutuhan-kebutuhan, tak pernah. Bahkan kalau saya itu bilang, aduh sayang, ini ya. Situasinya kayak begini, ini tabungannya enggak ada tabungan maksudnya, ini duitnya tinggal segini. Istri saya itu cuma, wes disyukuri ya itu, sayang disyukuri ya sayang, masih ada 200-300 ribu, disyukuri ya, puji Tuhan masih ada, loh gitu loh.
bojoku. Wah, ya toh. Dulu itu mau diajak kos loh, bayangin loh. Ya puji Tuhan enggak sampai kos ya, Tuhan sudah berikan kami rumah. Mau ya walaupun nyari agak jelimet sudah di desa-desa di Wage ini ketemunya jelimet ya. Kalau untuk mencari mutiara itu kan harus jelimet gitu. Dia joget-joget salto-salto gitu. Tapi maksud saya begini loh ya, apa yang kita sesali di hari lalu itu seringkali justru apa yang kita syukuri di hari ini. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari semuanya ini, mari menjadi pribadi yang senantiasa optimis menatap kehidupan itu. Apapun yang terjadi, optimis saja. Oh, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oh, Tuhan telah menatakan segala sesuatu indah pada waktu. Itu pasti loh, itu pasti. Itu pasti. Coba ya, saya ajak saudara ayat terakhir ini kan 6 lebih 3 menit ya, cincai lah, lebih dikit tak apa-apa, jam 6 lebih dikit ya. Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139. Maafkan ya. Agak terganggu karena tadi nyembahnya ini waktu penyembahan tadi agak apa ya, menikmati hadirat Tuhan. 139 Mazmur 139 sebentar. Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Ya, matamu melihat selagi aku bakal ada, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sekali lagi ya, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak itu maksudnya zigot, sebelum zigot. Zigot itu kan apa itu? Apa itu ya? Hasil pertama dari perjumpaan sel sperma dan ovum. Begitu ya? Dokter Ani Kurnia ya, zigot ya. Saya ingat itu zaman saya SMP di biologi. Zigot itu adalah bentukan pertama pasca perjumpaan sel sperma dan ovum, sel telur wanita, gitu ya. Ketemunya di mana? Sel sperma sama ovum di mana ketemunya? Taman Bungkul. Ya enggak lah. Nah itu ya. Sebelum kita jadi zigot itu loh. Itu Tuhan telah mengenal melihat kita. Dan dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis. Apa semuanya itu? Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya akan terangkan lebih mudah. Jadi kira-kira begini. Ini hari apa? Ini hari apa saya? Kemis lah. Kemis. Saya sampai lupa hari. Ini hari Kemis ya. Besok hari apa? Jumat. Jumatnya sudah ada apa belum? Belum ya. Tapi tahukah saudara, Alkitab berkata, Tuhan itu telah menata hari-hari yang bahkan belum ada. Itu sebabnya di 139 ayat 16 itu tadi berkata apa? Hari-hari yang belum dibentuk. Jumat belum ada. Tapi Jumat telah ada dalam kitabnya Tuhan. Rio saya. Jumat itu belum kita jalani. Tapi Jumat ini telah ada dalam kitabnya Tuhan. Bukan Jumatnya. Maksud saya apa yang terjadi di hari Jumat. Semuanya telah ada dalam kitabnya Tuhan. Tidak cuma Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sampai selama-lamanya. Contoh ya, Alkitab kita itu dari Kejadian sampai Wahyu ya. Permulaan zaman sampai akhir zaman. Semuanya telah ditulis. Jadi sebetulnya kita itu tinggal menjalani hari demi hari ini di dalam Tuhan. Kalau kita mau begitu, kita pasti akan ketemu titik di mana kita melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang pilihannya ada di dalam saudara. Kita ini. Apakah kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan? Berjalan di dalam rancangannya? Atau kita memilih untuk berjalan dalam rancangan kita sendiri? Saya berdoa saudara boleh mengambil pelajaran-pelajaran penting dalam hidup ini. Sehingga kemudian melalui firman renungan pagi ini, kita semakin didewasakan. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menata kehidupan kami. Engkau membentuk hari-hari yang bahkan belum kami jalani. Engkau telah ada di sana menata segala sesuatu. Sehingga membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk memiliki optimisme dalam kami hidup. Bukan berdasarkan apa yang kami miliki. Bukan karena kami punya company yang maju, bukan karena kami punya kekayaan, bukan karena kami punya tabungan yang banyak, ataupun yang lain-lainnya. Bukan karena kami punya relasi yang bisa menolong kami. Tuhan, biarlah kami ini tetap optimis dalam menjalani hidup,
karena kami percaya ada Allah yang menata hidup kami, menata masa depan kami. Bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, biarlah kami terus-menerus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Supaya entah di hidup ini ataupun di hidup kekekalan nanti, kami bisa melihat segala sesuatu yang telah Tuhan tata dan indah pada waktunya itu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati kami semuanya, ditambahkan kiranya hikmat Tuhan bagi kami, agar hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kami semuanya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Thank you so much Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.